Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai live streaming bersama konsultan aktif dan alumni UI. Ya, pada malam hari ini kita akan mendapatkan sebuah sharing ya dari alumni teknik FTUI, yaitu Kak Elri Andri. Ya, kita invite dulu beliau, dan kemudian juga kita invite CEO Gerbatama dan konsultan aktif psikologi, yaitu Kak Dayat. Oke, kita invite dulu Kak Elri Andri. Ya, mungkin sudah akan bergabung sebentar lagi. Oh, belum aktif mungkin. Ya, kita coba Kak Dayat dulu. Dan sudah akan bergabung. Masih di tema yang sebelumnya ya, bahwasanya bagaimana kiat sukses lulus SIMAK UI tahun 2022 dan SBMPTN 2022 ya. Yang ini adalah episode yang ketiga, yaitu menentukan potensi diri, melihat potensi diri, dan menentukan pilihan. Ya, mungkin masih di jalan nih ya. Pembicara kita berdua ini mungkin sebentar lagi akan bergabung. Kita coba. Sudah kita invite Kak Dayat melalui salah satu akunnya. Oh, belum ada ini. Ya, teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bagaimana memilih jurusan yang tepat, melihat dengan potensi diri masing-masing. Itu sangat penting. Yang utama adalah menentukan pilihan itu, kita harus paham dulu sejauh mana jurusan itu kita bisa sanggupi. Dan meskipun jurusannya tidak populer, tapi kita bisa merajai di jurusan tersebut, kita bisa memiliki nilai yang bagus, kemudian juga menguasai seluruh aspek-aspek penting, dan bagaimana lapangan kerjaan ke depan, itu yang lebih penting ketimbang kita memilih jurusan yang begitu populer, tapi kita tidak bisa merajainya, artinya menguasainya. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan sharing langsung dari Kak Elri Andri bersama Kak Hidayat. Ya, mungkin masih belum online ini ya, atau masih jalan. Kita coba tunggu saja dulu. Ya, sebentar lagi kita akan menekan invite. Coba sebentar lagi bagaimana ini kedua pembicara kita bisa hadir di sini. Masih belum juga ya. Kita tulis saja di sini kiat sukses lulus SIMAK UI. Nggak harus UI sebetulnya ya, tapi UI sebagai barometer universitas di Indonesia. Yang ini posisi UI saat ini nomor satu di Indonesia. Nah, kebetulan juga kita adalah alumni UI. Sharing langsung dengan konsultan dan alumni. Alumni UI ya, ketinggalan ini. Melihat potensi diri, melihat potensi diri, dan menentukan pilihan. Oke, belum ada yang bergabung. Kita jeda sebentar.
Elwi Andri sudah bergabung dan tanya-tanya bagaimana cara bergabung. Kita mulai saja langsung invite karena tadi belum login ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Kak Elwi Andri sudah bergabung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, bagaimana kabarnya Kak warahmatullahi. Elwi Andri ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. An gimana Ya, kabar nih? ini alhamdulillah sehat juga, semangat dan luar biasa hari ini ya, hari Jumat ya. Kita sudah Hari Jumat. melewati hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Dan malamnya kita Insya Allah. sharing, sharing ya insya Allah ya terkait dengan Insya Allah. bagaimana ini ya adik-adik kita yang kelas 12 yang masih bingung dalam menentukan pilihannya. Sementara ini sudah mendekati yang namanya kelulusan mereka dari SMA kelas 12. Dan mereka ada yang mau kerja, mau kuliah, mau bisnis tentunya ya bisa jadi ya. Atau melanjutkan bisnis keluarganya. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana menentukan pilihan mereka ke depan, masa depan mereka, sehingga kita dalam hal ini kita sharing aja. Ya, nggak berat-berat kok teman-teman. Ini Kak Aleri Andri ini punya segudang pengalaman bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri, ya terutama UI nomor satu sekarang di Indonesia. Nah, Kak Aleri Andri ini juga alumni teknik metalurgi UI ya, metalurgi dan material. Ya, kita tunggu Kak Henry, Kak Dayat ini juga belum bisa bergabung nih kayaknya masih di jalan. Nah Oke. mungkin sebentar lagi, mungkin Kak Henry dulu yang memulai gitu ya, dalam menentukan Oke. pilihan. Oke. Oke. Terima kasih Kak An ya buat adik-adik semua yang udah join. Eh, Salam kenal semua. Selamat malam. Tetap semangat ya. Eh, untuk pertama mungkin perkenalan dulu. Nama saya Elri Andri. Dulu di kampus biasa dipanggil Andri. Tapi kalau di kantor udah ganti sekarang. Biasanya dipanggil L, Mas L gitu. Oke, tapi ya yang penting baik kan namanya. Oke, background saya teknik metalurgi tadi udah disampaikan 2004. Eh, Kemudian lulus tahun 2009 Januari. Alhamdulillah dengan waktu dan kondisi sekarang saya masih bisa lanjut S2. Alhamdulillah masih di UI, di departemen dan jurusan yang sama, Luar biasa. yaitu manajemen integritas material. Ya, alhamdulillah dengan kondisi COVID ini kita manfaatkan mungkin sisi-sisi baiknya ya. Kita bisa kuliah, menimba ilmu di Universitas Indonesia yang tercinta, walaupun itu jaraknya tidak dekat gitu. Betul, Posisi betul. saya sekarang di Sumatera Barat. Ya, 1.300 Oke, kilometer ini. iya mungkin Iya kira-kira benar ya. segitu ya. Hmm. Mm-mm. Jadi baru semester 1 ya. Ini kita mau UAS juga nih di akhir Desember. Jadi Ya, saya masih semoga mahasiswa, kembali kembali menjadi mahasiswa, merasakan lagi tugas gitu. Tugas, gimana dosen memberikan ini ya. Tapi unik ya sekarang jatuhnya karena udah makin canggih kan, kita ya online semua. Itu dari sisi perkenalan diri. Oh ya, sekarang saya bekerja di eh, apa namanya, perusahaan swasta. Bukan bukan swasta juga, BUMN juga, tapi anak perusahaan BUMN di Pertamina Subholding Upstream Zona 11. Posisinya di Surabaya atau Jawa Timur sih ininya, lahannya. oh, Dulu Pertamina namanya PH. SI. Iya, dulu namanya Pertamina Hulu Energi, tapi sekarang sudah dibagi sih. Ya. Oke, Wah, itu luar mungkin biasa ini dari Pertamina. sisi perkenalan ya. Hah? Gimana? Luar biasa ini Pertamina ini loh adik-adik. Pertamina. Sulit masuk ke Iya, sana. iya. Ya mungkin dengan pengalaman mungkin ada ya. Hmm. Ya makanya Oke, kan berarti kalau nggak di sana, kalau nggak di UI, ya mungkin perguruan tinggi lain juga ada yang diterima di sana. Tapi
bagaimanapun kualifikasinya untuk ke sana itu kan tinggi ya. Iya, ya mungkin Saya juga background nggak lulus dilihat, masuk ke sana. pengalaman dilihat. Karena Ya, nggak pernah saya juga mendaftar. awalnya nggak lulus. Awalnya nggak lulus gitu. Tapi ya apa namanya, based on experience saja sebenarnya. Kalau Pertamina kan memang agak ketat ya. Ya mungkin kesempatan kita di experience. Oke, sesuai apa ya tema malam ini, mungkin mengenali potensi diri, kemudian kita bisa menentukan pilihan ya bagi adik-adik semua yang di SMA sekarang ya. Ya pengalaman saya memang dulu kita ya, zaman dulu memang beda zaman sekarang, tapi mungkin bisa diambil eh, apa namanya, intisarinya lah. Kira-kira bagi posisi adik sekarang gimana, adik-adik sekarang yang mau lulus gitu ya. Yang lulus berarti sekitar 5 bulan lagi ya berarti. Nah Kira-kira. ini sebenarnya waktu yang sangat krusial sebenarnya bagi adik-adik semua ini, karena di waktu 6 bulan ini kalau kita masih apa namanya, ya main game gitu kan kalau sekarang ya cuman ya. Terus ya having fun aja gitu kan, apalagi yang adik-adik yang tinggal di daerah yang banyak dunia entertainmentnya, mall segala macam kan. Ya. Ini Jadi ada yang bergabung nih kenapa Kak ya, Henry. oke CEO Gerbatama. oke, Ya, selamat selamat malam malam. Mas Assalamualaikum. Dayat. Selamat malam. Iya, Iya, Om Andri. di mana posisi Bang Dayat? Dayat. Ah, di kota dengan cuaca yang sangat dingin. Oh iya, berarti kita mirip-mirip lah. Ya lagi. Kota yang malamnya dingin gitu kan, siangnya panas gitu. Siang di 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 daerah barat bukan? di daerah bukan. Ini di Tawaluto kan. Ini di Tawaluto kan. Salunto, Masya Allah. Emang Pertamina udah buka cabang di Salunto. Oh enggak. Ya kita Ya, dengan kondisi sekarang masih beruntung. Karena COVID ini kita bisa belajar lah bahwa kita bisa bekerja dengan jarak jauh, jadi dengan jarak jauh, dan dengan iya ya. ini kita bisa dengan bekerja, pokok kerja sesuai perintah. Iya ya. Ya, dilanjutkan ada Om Andri. Iya. Balik ya. Tadi sampai mana? Ini kok putus-putus. Ya, Kak Andri dan Kak Hidayat. Ini kan tema kita mengenai menentukan pilihan ya, dan melihat potensi diri, atau kebaliknya, melihat potensi diri dan menentukan pilihan. Nah, dari Kak Andri maupun Kak Hidayat, bagaimana nih dari kita bisa menentukan pilihannya dari potensi dirinya gitu, dari potensi. Ya betul. Ya betul. Ya, dilanjutkanlah dengan Kak Andri tadi. Kan lagi presentasi tadi tuh. Tadi sampai masa-masa krusial ya, masa-masa krusial karena punya datanya. Jadi adik-adik sebenarnya yang masih di SMA sekarang itu wajib persiapkan diri, sering-sering try out, sering memikirkan potensi dirinya, mengukur kemampuan kita sejauh mana sih gitu. Apalagi kalau kita sudah mengetahui kepribadian kita, kalau kita di bagian kita komunikasi, kita bahasa gitu kan, bahasa kita bisa mengasah diri, kita ada mengasah diri. Belakang seperti record mungkin ya, mudah didapat kali ya, dan mungkin di lembaga belajar mungkin banyak
Itu yang perlu kita siapkan dari saat sekarang ini. Saya dulu juga mulai belajar sangat keras di semester terakhir, waktu dan nggak belajar memang, tak kuliah belajar mengenai belajar tryout aja, sudah tryout yang tahun 2020. Sebentar nih Kak Eri. Nah, ini kayaknya Ya. suaranya ini bergema ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Atau Bergema. ada speaker? Iya, Nggak ada sih. iya. Ya. Mungkin Kak Dayat ini. Kak Dayat. Coba dimatiin ya. Halo. Ya, Halo. ya. Masih enggak? Nah, udah jelas Masih belum? enggak lagi. Halo. Berarti Kak Dayat. Oke, lanjut. Udah beres. Udah clear ya? Suara udah clear ya? Ya. Udah clear ya. Oke. Nah, jadi perbanyak belajar lah di semester terakhir ini, perbanyak belajar karena Belajar itu kayak gimana Kak? Belajar itu harus gimana gitu. belajar dari soal-soal terdahulu tryout. Kan kita sekarang apa namanya? Dulu SPMB, sekarang apa? SBM PTN gitu kan? Ya, jadi ya banyak belajar dari tryout itu karena ya mungkin pengalaman kalau yang dilihat, kalau yang udah sering ya ngelihat dulu ya. Soalnya itu mirip-mirip memang. Pembahasannya mirip-mirip. Dari tahun Jadi ke nggak tahun jauh. Ya, misalnya dulu kita punya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 25 soal matematika itu mirip-mirip semua. Dari beberapa tahun. Walaupun ya berbeda dari angkanya. Intinya poin materi SMA yang dikuatin itu ya yang bagian yang keluar ininya. Itu yang sekarang ya sampai nanti mau lulus. Nah, tapi sembari di sisi lain kita memang harus melihat potensi diri kita ke arah mana sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Dulu mungkin dari kepribadian kita tuh sukanya apa, hobinya apa gitu kan sekarang. Tapi jangan dilihat dari sisi gamenya, walaupun mungkin ada di sekarang sering nge-game gitu kan. Nggak ada jurusan buat game soalnya. Tapi mungkin di sisi positifnya bisa diambil, oh apakah dengan kita suka game, misal nih kalau game ya, apakah kita dengan suka game, oh kita pengen ngambil ilmu ilmu komputer ya kalau nggak salah ya, yang berhubungan itu. Jadi kita bisa bikin gitu, coding segala macam, bikin gaming gitu kan. Nah, apakah melihatnya dari sisi itu? Atau ya kita melihat dari sisi kita mungkin sukanya bervisualisasi mungkin atau berkomunikasi. Nah, berarti itu nanti ngelihatnya kita ngarahnya mungkin ke ilmu komunikasi. Atau kita mungkin suka ngulik-ngulik. Ada satu TV misalnya kan rusak, kita bongkar gitu kan. Kita bongkar, masa nggak bisa? Nggak. Tapi setidaknya walaupun mungkin masa nggak bisa, tapi poinnya adalah mungkin dari situ kita bisa melihat pribadi kita bahwa kita mungkin suka terhadap sesuatu yang bermesin gitu kan, teknik mesin gitu kan. Atau dari sisi disiplin yang kita belajari lah di SMA, kimia, fisika, biologi, mana yang kita suka kira-kira. Nah, itu yang mungkin bisa mengerucutkan kita lah mungkin ke arah mana kita lebih suka jurusannya. Nah, setelah dapat jurusannya, baru mungkin kita mulai nih jurusan apa saja diprioritaskan, mungkin ada 3 gitu kan. Itu yang kita kita prioritaskan. Yang kedua baru mungkin kita mulai petakan tuh di seluruh Indonesia mungkin mana aja nih jurusan yang mungkin sesuai dengan kemampuan kita setelah kita melakukan tryout di beberapa kali lah mungkin. Kita lihat ya ukur bayang-bayang lah bahasanya ya. Ukur bayang-bayang sejauh mana kita bisa mampu dan bisa masuk ke yang mana gitu. Itu kalau ngelihat dari prioritas
jurusannya. Nah, baru yang selanjutnya baru kita ngelihat mungkin kira-kira kita perlu lihat juga, nggak hanya jurusan aja. Nanti prospek kerja kita setelah lulus seperti apa? Hmm. Apakah kita mau setelah itu mau seperti habis kerja kita ke bank aja lah gitu kan? Semua lulusan teknik bisa ke bank gitu. Tapi bukan Oke. mendiskreditkan bank kan. Semua pekerjaannya itu kan ya jatuhnya mungkin balik ke kita gitu kan. Nah, tapi kita harus well aware terhadap itu bahwa kalau kita ngambil ini setidaknya biar kita nggak eh, lari dari jurusan kita, biar linier gitu. Dengan minat dan bakat kita itu kita harus melihat apa sih orang-orang lulusan yang misalnya jurusan psikologi nanti jadi apa sih konsultan gitu kan. Nah, ini Kak Dayat ini. Nah ya, meeting misalnya. Nanti misalnya jadi mekanik gitu kan, atau jadi engineering, Perlu engineering pendalaman background nggak? yang Perlu pendalaman nggak ah, mengetahui itu? Perlu pendalaman nih nggak kayak Kak Eri? nggak butuh pedalaman. Nah, Informasi sekarang sebenarnya sudah banyak ya, di internet pun banyak. berarti kita harus Pan seperti ini mungkin sudah banyak, ya kan? Jadi bisa ngambil intisari dari itu. Intinya kita siapin peluru sampai ke sana gitu, sampai kita tahu bahwa setelah lulus mau jadi apa gitu kan. ya, Jangan ya. nanti udah masuk nyesel, waduh Nah, itu. kayaknya Oke. nggak nggak cocok nih di sini, ntar ngulang lagi lah gitu kan sayang Iya. umur itu sih sebenarnya. Oke, Tapi Kak yang Eri, kita. terakhir ada lagi Ah, satu lagi oke, satu sip. lagi satu lagi Hmm. harus mengetahui berapa sih biaya yang harus di-spend Ya. terhadap terhadap jurusan ini. Kalau saya Ya. lulus di Universitas A, eh, ngambil jurusan A, berapa sih biayanya? Itu sebenarnya dari sekarang harus tahu, karena bagaimanapun kita mungkin akan disupport sama orang tua dan konsultasi sama orang tua. Ya Ya. mungkin orang tua ada yang mampu, ada yang mungkin kurang kurang gitu kan, berkecukupan bagaimana gitu kan. Nah itu harus dikonsultasikan. Makanya kita harus memetakan tadi tuh, balik ke nomor 2 tadi ya, Dua. petakan dulu nih apa saja universitas yang kita mampu secara 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 materi gitu kan, dan sorry, kita mampu secara kemampuan kita, Potensi diri. kemudian finansial orang tua mungkin ya. Ya. Nah yang terakhir adalah harus optimis. Jadi Yes. kalau misalnya ya kan, kita Ya. harus mikir jelek. Kalau Ya. gagal, kita cari jalan plan B-nya. Misalnya Ya. mungkin melalui SIMAK UI. Ah, kalau di UI kan SPM ada SIMAK UI gitu kan, Ya. atau Ya. ada vokasi gitu. Intinya yang kita tuju kita dapat. Harus optimis dulu gitu. Karena itu yang akan memperkuat kita untuk berjuang mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Gitu kira-kira. Itu Oke. tips-tips lah mungkin sedikit ya. Banyak juga yang udah ngasih tips-tips. Itu mungkin Kak An. Mohon maaf suaranya ke mute ya. Halo. 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 Oh, jadi kecil suaranya. Halo. Suaranya nggak kedengeran suara. Suara Kaan kemana suara Kaan tuh?
Kecil banget Kak Dayat. Kecil banget suaranya. Ya, Belum. kayaknya perlu Kecil. perlu pakai headset. Ini pakai Pakai headset, Mas. headset aja, Headset lagi. headset. Pakai Pakai aja headset. headset nggak apa-apa. Pakai headset. Iya, pakai headset aja. Ya, coba lagi nggak apa, cuma kabelnya disesuaikan. Kabelnya tadi itu. Eh, Oke. Oke, lanjut. Lanjut Kak Dayat. suara suara Kaan yang hilang, kok kita yang pakai headset. Enggak, Kaan jelas. Kaan jelas. Oh, udah jelas Udah sekarang. jelas Ya. ini. Oke. Iya, tadi. Oke, lanjut Kak Dayat. Gimana menentukan pilihan, Iya. potensi diri dan menentukan pilihan. Kaitan antara potensi diri dan pilihan. Ya, Mungkin kalau berdasarkan sebenarnya sedikit banyak sudah dijelaskan ya Kak Elri Andri. siapa kakak lupa. Kak Elri Andri. Kak Elri, KL. Coba namanya Andri juga. Jadi, Ya dibedakan. Kak. Itu satu Bedakan. Kaan gitu kan. iya, Meskipun iya, sama Andri. satu KL. Kita tadi bingung ya, Andri ada. Ya, Kak Andri ya. Sebenarnya ya beririsan ya, teman. Mungkin nanti bisa lebih di-share soal pengalaman berbeda jurusan gitu loh. Maksudnya gini, mungkin saya ke arah yang lebih teknis ya. Kalau pada saat umuran-umuran SMA itu, kan biasanya ada 2 alat yang digunakan orang untuk, ada 3 alat lah yang digunakan orang untuk memilih jurusan. Yang pertama yang tidak saintifik. Yang tidak saintifik itu terutama ya dia menganalisa berdasarkan bakatnya selama ini seperti dijelaskan Kak Elandri tadi kan. Apa bakatnya selama ini, ngutak-ngatik atau segala macam, atau suka main komputer atau main game. Nah, ini sebenarnya nih istilahnya yang menganalisa jurusan berdasarkan hal-hal yang tidak saintifik sebenarnya. Maksudnya tanpa dia tes-tes gitu loh. Tanpa dia tes-tes, ya dia jago matematika, berarti ke jurusan yang arahnya sains. Dia jago fisika atau segala macamnya, nah itu berarti menurut feelingnya sendiri, itu dia sudah mengarahkan dirinya kemana gitu loh. Nah ini paling banyak di yang terjadi di anak SMA. Kemudian ada juga yang kalau orang tuanya sudah modern dikit, itu dia nyari psikolog buat ngetes bakat minatnya apa gitu loh. Bakat minatnya apa? Nah, ini biasanya dia lihat apakah kemampuan aritmatika, bahasa, dan macam yang lebih menonjol pada anaknya. Nah, kemudian dalam satu perangkat tes ini juga yang kita bilang tes ujian perguruan tinggi itu yang dia memang alat penyeleksi untuk orang lulus ke perguruan tinggi. Tapi dia tidak bisa mendeteksi jurusan yang sebenarnya cocok dengan siswa tersebut. Jadi dengan pilihan IPA, IPS, bahasa, itu orang tinggal memilih tanpa tahu bahwa ternyata jurusan yang setelah terpilih itu adalah jurusan yang variasinya banyak lagi. Ada fisika, ada teknik fisika. Itu beda lagi kan, Kak Andri ya? Betul. KL ya, KL. KL Endul.
Ada kimia, ada teknik kimia, itu aja udah itu. Tapi anak-anak SMA tuh nggak tahu banyak soal itu sebenarnya. Karena dia cuma dihadapkan dengan satu perangkat soal seleksi ya, seleksi IPA. Terus kalau IPS ya seleksi IPS ya sama aja soalnya. Tapi nggak bisa menganalisa, nggak bisa memastikan kejurusan yang dia harapkan sebenarnya gitu loh. Nah jadi apa eh, sebenarnya udah dijabarkan KL tadi ya panjang gitu. Cuman saya ingin lebih mendetailkan apa yang dibalik itu gitu loh. Jadi misalnya gini, dulu ada beberapa pengalaman waktu itu dengan anak Medan, kenal waktu itu di Bandung. Nah ini orang anak SMA 1 Medan yang sangat pintar sekali. Dan dia termasuk orang yang waktu itu semester 2 atau 3 kalau nggak salah di ITB itu, dia merasa salah jurusan gitu. Jadi anak paling top waktu itu udah semester 3 atau 4 lah dia waktu itu. Tapi dia stres kuliah karena dia merasa salah jurusan. Terus nanya waktu itu kenapa merasa salah jurusan. Jadi pertama dibilang dia di SMA itu termasuk anak paling pintar, juara satu terus. Jadi benar-benar dia juara umumnya dulu di SMA, anak paling pintar lah di SMA 1 Medan. Terus karena saking karena saking menguasai pelajaran sains, dia pokoknya ambil aja. Jadi dia nggak melihat antara jurusan kimia dengan teknik kimia bedanya apa gitu. Jadi dia ambillah teknik kimia tanpa dia pernah mempelajari atau cari-cari info di teknik kimia itu belajar apa, di kimia itu belajar apa. Nah, ternyata pas dia lulus di teknik kimia ITB, dia nggak nyaman kuliah. Setelah itu baru dia tahu bahwa ternyata dia tipe yang sukanya kimia murni, yang sains kimia murni gitu. Jadi mungkin tipe-tipe guru atau peneliti soal kimia lah. Jadi bukan kepada teknik kimia, yang lebih kepada industri ya kalau nggak salah ya. KL ya, benar nggak KL? Iya. Ya, betul, betul. Teknik kimia itu ke arah aplikasinya di industri bukan ya? Ya, teknik ini. Nah, jadi dia merasa jurusan tuh ya. Jadi banyak sekali anak-anak SMA itu yang merasa salah penjurusan karena sebab itu tadi, sebab ketidaktahuan mereka terhadap jurusan tadi. Kemudian yang kedua misalnya beberapa yang terjadi misalnya di masalah anak psikologi itu, anak psikologi. Jadi ada mungkin yang di umur-umur remaja itu kan anak-anak itu banyak yang galau ya. Ada masalah remaja, ada masalah dengan orang tua, masalah dengan teman dekat dan lain-lainnya gitu loh. Nah, apalagi dengan menyebarnya teori-teori psikologi ke umum secara liar, orang-orang juga menangkap segala sesuatunya juga secara liar, kadang-kadang lepas dari tafsiran psikologi itu sendiri gitu. Nah, jadi jadi misalnya dia sebenarnya dia punya masalah-masalah dan sering dengar tips-tips masalah dari orang-orang yang misalnya berhasil keluar dari masalah gitu. Jadi misalnya dia stres, terus ada dengar curhatan di majalah, saya stres dengan sebab-sebab begini. Terus ada orang-orang berbagi pengalamannya, saya stres dulu, keluar dari masalah ini caranya begini, caranya begini gitu loh. Nah ini sebenarnya dari sisi psikologi ini sebenarnya bisa dianggap kategori psikologi populer ya. Maksudnya psikologi populer yang menjawabnya bukan harus orang psikologi, tapi dia masalah-masalah yang beredar di masyarakat yang solusinya juga ada di masyarakat gitu loh. Jadi saling orang berbagi curhat, kemudian solusi curhatnya itu ada di pengalaman-pengalaman orang lain gitu loh. Misalnya anggapnya contohnya saya gagal lulus UI di tahun pertama. Ya udah curhat-curhat di forum-forum yang semisal, ternyata ada yang ngasih tips begini, kemudian dia berhasil gitu. Nah,
Jadi kadang-kadang dia pikirkan bahwa ternyata inilah jurusan psikologi gitu loh. Apa yang dicurhat-curhatin orang tadi, dia pikirkan bahwa seperti itulah ilmu psikologi. Nah, padahal ternyata di ilmu psikologinya sendiri ternyata tidak seperti itu. Tidak hal-hal yang bersifat populer seperti itu, tidak hal-hal yang sifatnya curhat-curhatan atau semudah orang keluar dari berbagai masalah, karena di dalam teori psikologi malah dia masuk ke belajar yang jelimet, filsafat dan segala macam yang memusingkan kepalanya gitu loh. Belum lagi dia berhadapan dengan teori-teori pembagian yang kemudian sebenarnya dia itu sebenarnya senang curhat dengan suatu masalah dan juga senang mendengar tips-tips dari orang lain untuk keluar dari masalah gitu loh. Jadi lebih kepada psikologi populer, sebenarnya dia suka psikologi yang beredaran di masyarakat hanya untuk tujuan pemecahan masalah secara singkat gitu loh. Sampai di jurusan psikologinya dia merasa salah jurusan. Saya masuk jurusan kok malah pusing di sini. Dia pelajari mendalam malah ternyata tidak sesuai dengan minatnya gitu. Itulah contoh-contohnya. Jadi terkait tadi itu dikaitkan dengan topik ini. Potensi dan selain menentukan pilihan. Iya, jadi selain menganalisa potensi diri, selain menganalisa minat, apakah lewat tes psikologi atau dari berkaca pada pengalaman-pengalaman yang dia tadi, kira-kira dia sukanya apa gitu kan? Seperti yang dijelaskan mainan kan? Iya. Seperti yang dijelaskan KL tadi, ya seperti yang dijelaskan KL tadi. Kalau saya tetap berprinsip gimana bahwa jurusan-jurusan itu wajib diperkenalkan kepada siswa-siswa itu sejak dini, entah bagaimanapun caranya. Karena kadang-kadang anak itu secara keumuman mereka pasif soal itu gitu. Jadi taunya ya IPA, IPS, nanti tesnya juga tes IPA, tes IPS. Di IPA ini kita bisa berbagai milih jurusan, di IPS ini juga kita milih berbagai jurusan. Tetapi detail jurusan yang dia pilih itu dia nggak ngerti gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, tetap anak-anak itu harus diperkenalkan atau minimal harus mencari secara aktif. Oh, kalau jurusan teknik kimia itu apa? Kimia itu apa? Metalurgi itu apa? Kok baru sekali ini dengar seumur hidup ya kan, metalurgi. Apakah ada kaitannya sama aliran metal ya kan? Metalnya taunya Metallica kan taunya kan. Ya tahu metalurgi, apalagi ini kan apa nih material gitu kan? materialisme Terus ini nanti. Iya, karena banyak sekali jurusan-jurusan itu banyak sekali mendetail sekali gitu loh. Iya. Terus juga kaitannya sama yang balik lagi sebenarnya apa yang dibilang KL tadi. Karena gini, kita bisa bilang mungkin walaupun sekarang tidak ada angka pasti yang bisa kita sajikan, tetapi kita bisa bilang bahwa hampir seluruh anak kuliahan itu akan berujung pada bekerja, ya kan? Betul sekali. Jarang sekali anak kuliahan tuh yang ujungnya jadi pengusaha sendiri, itu jarang. Enggak. Jarang banget. Rasanya jangan dibegitukan mungkin, Kak Dayat. Setiap kita Gimana? kuliah pasti akan bekerja. Either kita bekerja memberikan orang pekerjaan atau kita bekerja untuk perusahaan orang lain gitu. Itu bahasanya. Jadi jangan dibilang Jadi jangan dibilang kita hanya akan bekerja terhadap perusahaan orang lain gitu. Kita bisa memberikan pekerjaan ya, untuk kepada orang lain gitu. Itu sebenarnya biar Ya nggak biar apa-apa. adik-adik kita semangat. Iya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bekerja ke perusahaan lain yang penting gaji 40 juta kan. Kalau gajinya 40 juta udah lupa juga mau kerja sama orang ataupun mungkin usaha sendiri juga udah lupa. Nah, jadi karena tadi sore baru teman baru pindah perusahaan dan gajinya katanya 40 juta, lumayan kan. Jadi jadi maksudnya gini, hampir seluruh orang, anggaplah gini, dengan kata yang simpel, kuliah untuk kerja gitu. Keumumannya begitu. Jadi anggap aja lah kita patok aja
sekitar 80% dari mahasiswa yang lulus dari kampus itu akan mencari pekerjaan gitu loh. Maksudnya gini loh, perlu juga dia tracing ini apa dari jurusan ini dia akan jurusannya seperti apa, kemudian ujung pekerjaannya seperti apa gitu. Karena nanti yang dikaitkan sama kata KL tadi, banyak sekali yang dia masuk di suatu jurusan, kemudian dia merasa salah jurusan, akhirnya harus ngulang-ngulang, habisin umur, karena kalau dari sejak kuliah itu dia udah merasa salah jurusan, nantinya dia akan merasa salah pekerjaan, ya kan? Iya. Iya kan, merasa salah kerjaan kan? Jadi tentu akan seperti itu. Jadi alangkah baiknya anak-anak SMA itu memang dapat info, walaupun mereka mungkin nggak akan cermat mengamati itu, tapi ada info bahwa ternyata di metalurgi itu belajarnya ini gitu. Di psikologi itu belajar, apalagi di jurusan psikologi misalnya, itu banyak juga yang belum tahu bahwa ternyata lulus S1 psikologi itu nggak langsung psikolog gitu loh. Itu banyak juga yang nggak tahu. Jadi dipikirnya masuk jurusan psikologi setelah S1 langsung psikolog. Enggak, ternyata harus S2 dulu gitu. Sama kayak hukum kan? Sama ya kayak hukum kan. Hukum kan? Nah itu perlu dia cari-cari info gitu. Sama. Iya. Saya dulu termasuk yang nggak tahu informasi itu. Dulu mengira setelah S1 itu langsung psikolog gitu. Iya. Jadi rupanya S1 itu baru asistennya psikolog ternyata. Jadi kesimpulannya apa nih Kak Dayat? Kesimpulannya. Mungkin kita simpulkan aja karena sudah kesimpulannya 40 adalah, menit Kak Dayat ya. Kita batasi aja waktu 40 menit supaya nggak lama-lama. Iya. Nanti Kesimpulannya kembali adalah ke YouTube-nya nggak main bandwidth-nya nggak besar gitu ya. Iya. Dia bisa ditonton kembali ya. Iya, kesimpulannya adalah selain yang tadi, saya ingin mengkorelasikan apa yang dibilang KL tadi. Selain menyadari potensi diri sendiri, bisa digunakan alat-alat tes psikologi yang sudah ada untuk penjurusan, dan kemudian ada baiknya carilah info-info, entah keadaan punya teman kakak di UI, atau ya ada temannya orang hukum atau psikologi atau apa, untuk bertanya-tanya apa saja mata kuliah di sana, secara garis besarnya bagaimana, semester satunya belajar apa, semester 2 belajar apa sampai terakhir, dan kemudian kira-kira sarana pekerjaannya apa. Nah itu lebih membantu untuk dia memastikan kira-kira dia arahnya kemana agar tidak merasa salah-salah jurusan gitu loh. Oke, dari Kak Andri sendiri gimana Kak Andri? KL gimana KL? Ya, itu setuju sekali gitu kan, karena memang kalau kita berkaca dari mungkin pengalaman kita ya masing-masing ya dengan umur sekarang ya, dulu memang kita melakukan hal itu, kita tidak mengeksplor jatuhnya dari setiap jurusan yang kita mau itu seperti apa sih belajarnya gitu kan. Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa makanya supaya kita harus tahu nih jurusan nanti yang kita minati lah, untuk sementara dari hasil mungkin asesmen lah, secara self assessment mungkin kita minatnya ke A gitu kan, nanti dilihat juga mungkin outputnya setelah kita belajar itu seperti apa sih. Dan kalau mencari informasi memang zaman sekarang nggak sulit sih dari informasi. Setiap kita mungkin yang di SMA sekarang mungkin sudah punya handphone semua. Googling aja coba. Apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa teknik elektro, ada keluar. Setidaknya silabus mungkin dari universitas lain gitu, mungkin ada gitu kan. Nah jadi biar kita tahu nih bahwa kayak tadi kita misalnya kayak kimia sama teknik kimia, kita tidak tahu mungkin apa perbedaannya. Nah kimia murni itu lebih ngarah mana, saintis gitu kan. Teknik kimia nanti mungkin ke arah proses, mengetahui mungkin bagaimana ini. Saya dulu juga begitu sebenarnya. Saya sebelum ngambil teknik metalurgi, walaupun sudah tahu teknik metalurgi itu apa gitu kan, dia adalah logam. Taunya cuma itu aja. Bahkan setelah lulus pun guru saya pun tidak tahu apa itu metalurgi.
even dia belum pilihan, ataupun saya sebagainya. Jadi memang saya tahu dari orang tua, karena yang pernah bekerja dulu mungkin di bagian perusahaan program aluminium gitu kan, dia pernah bekerja di sana. Nah dia mungkin memberikan advice ke saya, dan kebetulan saya buka dengan timnya, ya udah, makanya saya mengambil prioritas untuk ambil teknologi. Nah begitu juga dengan adik-adik sekarang, kalau memang ada hal yang menyukai, ekspor dulu sebelum kita mengambil pilihan tersebut. Kita ekspor ke sejauh mungkin dengan mungkin apa ya istilahnya. Nah itu sampai ke apa yang kita pelajari dan kemana kita lulus nanti. Mungkin dengan itu lebih bisa mendekati apakah kita memang sesuai tak dengan keinginan kita. Mungkin awal mungkin saya sebenarnya ini enggak gitu, minat enggak gitu kan, dilihat dari, walaupun tadi saya tidak menjelaskan stop itu adalah salah satu cara lain untuk memang selama ini nggak tahu ya di dunia psikologi ada nggak sih sebenarnya matriks kalau kita punya kepribadian kita bikin cocok urutan ABC gitu kan, yang mungkin sudah pernah dianalisis dari segi researchnya gimana gitu kan. Itu saya tidak tahu sih, mungkin dari psikologi mungkin harusnya itu ada, atau itu yang sama yang ujian yang tes psikolog gitu, tes kemampuan gitu. Itu mungkin sih dari saya. Kalau prinsipnya saya setuju sekali, harus betul, sehingga kita tahu medan sebelum berperang. Itu sih. Baik Kak El. Mungkin ada penutup Ya. dari Kak Dayat ini. Gimana Kak Dayat? Karena sudah mulai habis nih waktu kita. Ya, pemirsa kita juga udah mulai habis tuh. Ya. Mungkin di YouTube nanti kita bisa explore lagi gitu Ya. mudah-mudahan. Ya sebenarnya menjawab tadi yang dibilang KL ya. Kalau mendetail seperti itu mungkin ada yang bikin, cuman saya kurang tahu mendetailnya seperti apa. Cuman keumuman tes psikologi itu hanya membagi orang berdasarkan misalnya kemampuan aritmatika kah yang lebih bagus, atau kemampuan spasial kah, atau kemampuan verbal kah. Jadi lebih keumuman sebenarnya. Cuman yang kita hadapi dalam kenyataan bahwa dalam kuliah itu kan memang pelajarannya itu, mata kuliah itu kan sudah mendetail ke hal-hal yang tidak mungkin dimatrikskan dari jadi satu set tes gitu loh, untuk mengarahkan spesifik ke arah tersebut gitu loh. Jadi memang bagaimanapun ibarat anak-anak itu harus tahu apa yang akan mereka hadapi. Suatu contoh ya, kebanyakan orang-orang di masa umurnya itu dia milih hukum, kamu milih jurusan apa? Dia taunya milih hukum aja. Dia nggak tahu hukum notariat, dia nggak tahu hukum pidana, perdata, dan bagaimana, dia nggak tahu. Yang penting jurusan hukum dulu gitu. Ya. Jadi ya gitu aja, milih jurusan apa, jurusan hukum gitu. Tapi kebanyakan mereka nggak tahu nanti di hukumnya itu notariat tuh bahkan ada yang anak kadang-kadang ada beberapa anak SMA yang nongkrong itu mau milih jurusan apa, saya bilang jurusan hukum katanya. Terus dia nggak tahu di jurusan hukum tuh nanti apa. Saya bilang ambil aja nanti hukum notariat tuh ngapain mas katanya. Nah ini dia mau milih jurusan hukum, dia nggak tahu notariat tuh ngapain gitu. Nah ini kan hal-hal seperti ini harus dia explore, karena lebih kompleks lagi. Dan kalau seandainya dia bisa mencari info-info baik di Google ataupun dari senior-seniornya yang ada, itu akan lebih membantu dia untuk memilih jurusan yang lebih spesifik. Betul. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari Kak El? Penutup? Itu sih intinya tadi mungkin sudah ini ya, udah panjang lebar juga. Intinya tetap semangat buat adik-adik yang di SMA. Intinya harus optimis,
Dan ya belum ada kata waktu terlambat, Mas. Masih ada 6 bulan lagi. Dan menyusun strategi, mempersiapkan diri, berlatih terus sebelum kita menentukan pilihan dan berperang lah istilahnya untuk mendapatkan cita-cita kita, menggapai Wah, cita-cita, meraih itu luar mungkin biasa. ya. Luar Terima biasa. kasih. Kita ya, Super. sip. Iya, ya betul kata kata apa? Kata KL, berjuanglah dan apa Supercamp Gerbatama kan Kak Andri masih buka pendaftarannya gitu loh. Sudah buka Iya. gelombang kedua ini. Sudah buka gelombang yang kedua. Oke. Iya. Oke. Oke, mungkin itu dari kita bertiga ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kelas 12 SMA. Dan terima kasih Amin. ke Kak L yang sudah bersedia hadir dan Kak Dayat yang juga sudah menyediakan waktunya. Dan kita tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga acara ini tetap bermanfaat dan semoga sukses gitu. Oke, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Sukses.